فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan hadis Jibril yang dikenal dengan Ummus Sunnah, induk dari sunnah. Merupakan hadis yang sangat penting sebab mencakup ad-din secara keseluruhan akhwan dengan 3 martabatnya. Karena martabat din, tingkatan-tingkatan dalam agama kita itu ada berapa tingkat? Indah ya Zakaria. Ada 3, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Martabat yang paling tinggi martabat apa itu? Indah ya Islam. Yang paling tinggi ihsan. Taib. Sehingga setiap muhsin berarti dia mukmin muslim. Dan tidak setiap muslim itu dia mukmin. Sebagaimana pula tidak setiap muslim dia itu muhsin. Taib. Dan dari jawaban Nabi SAW ketika ditanya tentang ihsan, beliau sebutkan 2 tingkatan dalam ihsan ini. Tingkatan apa dan apa? Indak Numair. Nah, yang mana yang lebih tinggi? Yang pertama tingkatan musyahadah. Musyahadah inilah yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Nah, cuma ini tingkatan yang tentunya sangat sulit, akhwan. Taib, tidak mencapainya kecuali orang-orang khusus dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tingkatan di bawahnya yaitu tingkatan muraqabah. Ini tingkatan minim untuk seorang bisa mencapai kategori ihsan dalam beramal, dalam beribadah. Untuk mencapai tingkatan ihsan yaitu apa? Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau tidak melihatnya, maka yakinlah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Nah, ini tingkatan muraqabah, yaitu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kaum mukminin kalau mewujudkan ini khonifillah tidak perlu lagi yang namanya CCTV. Nah, kenapa? Karena kita selama 24 jam mendapatkan pengawasan dari Allah Tabaraka wa taala. Demikian pula hal ini akan mendorong seorang untuk betul-betul mengikhlaskan amalannya. Kenapa? Karena yakin Allah melihatnya, baik dia sendirian maupun ketika bersama manusia. Taib. Sekarang kita masuk pada pertanyaan Jibril yang terakhir. Qal fa akhbirni 'anis sa'ah. Kemudian kabarkan kepadaku tentang hari kiamat, kapan terjadinya.
Ini maksudnya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang lain, bahwasanya yang dimaksudkan oleh Jibril dengan permintaan tersebut yaitu fa akhbirni anis saah, yaitu minta dijelaskan tentang kapan terjadinya. Nah, dikarenakan ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat merupakan perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya tentang kapan terjadinya hari kiamat itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Maksudnya di sini yaitu sama-sama baik yang ditanya maupun yang bertanya tidak memiliki ilmu tentang kapan tegaknya hari kiamat. Taib. Apa dalil bahwasanya ilmu tentang kapan tegaknya hari kiamat itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala? Indak ya Muhammad Darjo. Naam, qaul Allah tabaraka wa taala, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Baik, di sini penegasan bahwasanya ilmu tentang hari kiamat itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan termasuk dalam mafatihul ghaib. Cuman di sini akhwan ada faedah yang amat tersembunyi dari jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu lebih berilmu daripada yang bertanya. Ini isyarat ketika beliau menggunakan nam isim tafdhil, a'lam, menunjukkan ada ilmu yang sama-sama diketahui antara yang bertanya dan yang ditanya. Nah, yaitu kadar bahwasanya apa? Kadar ilmu, kadar pengetahuan bahwasanya semuanya tahu kalau hari kiamat itu pasti adanya. Nah, bahwasanya hari kiamat itu pasti datangnya, pasti adanya. Dan telah kita lewati akhwani fillah as-sa'ah, hari kiamat dinamakan dengan as-sa'ah dikarenakan datangnya tiba-tiba. Aliwuqu'iha baghtatan, sebagaimana ditegaskan oleh Imam At-Tibi rahimahullahu taala. Karena terjadinya itu tiba-tiba. Atau juga kemungkinan lain akhwan dinamakan sa'ah karena li sur'ati hisabiha, karena cepatnya hisab pada hari tersebut. Beliau juga menyebutkan pendapat yang lain, tapi ini yang paling jelas dan gamblangnya akhwan. As-sa'ah yaitu sekejap. Kenapa? Karena memang terjadinya sangat datang tiba-tiba. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab demikian, maka kemudian Jibril beralih kepada perkara yang diilmui dan Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu tentangnya, yaitu tentang tanda-tandanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Maka kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Naam. Amarah bermakna alamah. Taib, yaitu tanda-tanda, sebagaimana juga diibaratkan dalam hadis yang lain dengan asyrat. Makanya para ulama mengarang kitab tentang tanda-tanda hari kiamat biasanya judulnya Asyratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Karena lafaz itulah yang datang dalam Al-Qur'an. Mana yang menunjukkan ini? Di dalam Al-Quran, indak ya Mujahid, yang menegaskan bahwasanya kiamat memiliki tanda-tanda dan telah datang sebagian tanda-tandanya dengan lafaz asyrat. Taib.
Naam, dalam surat Muhammad, faqad jaa asyratuha. Asyrat maknanya sama dengan amarat, yaitu tanda-tanda atau alamah. Kemudian Nabi SAW menjawab, qal antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Qala thumma antalaqa falabithtu maliya thumma qala li ya Umar atadri manis sa'il qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibril ataakum yu'allimukum dinakum. Nabi SAW disebutkan beberapa tanda hari kiamat, ikhwan. Nah, dan secara umum tanda-tanda hari kiamat itu terbagi menjadi dua, alamah sughra dan alamah kubra. Alamah sughra, ikhwan, yaitu tanda-tanda hari kiamat yang muncul tapi menunjukkan sudah dekatnya, tapi masih ada jarak, dalam artian tidak langsung ketika muncul kemudian berentetan setelah itu tegak kiamat itu. Dan tanda yang sughra ini, jenisnya, ikhwan, ada yang sudah terjadi, seperti misalnya terbelahnya bulan, diutusnya Nabi SAW, ini tanda sughra. Yang kedua yang sudah terjadi dan terus semakin bertambah. Di antaranya adalah meratanya kejahilan, semakin bertambah. Sedikitnya ilmu dan meratanya kejahilan. Kemudian yang ketiga yang belum terjadi, tanda sughra yang belum terjadi. Adapun tanda yang kubra, maka adalah tanda yang menunjukkan sudah sangat dekat dengan kiamat, sehingga ketika muncul tanda-tanda tersebut maka akan muncul segera tanda-tanda kubra yang lain secara berantai, sehingga tegak hari kiamat setelahnya. Baik. Nah, yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini masuk dalam kategori alamah sughra. Tanda sughra bagi tegaknya hari kiamat. Yaitu yang pertama, antalidal amatu rabbataha. Perhatikan lafaz ini. Antalida, an setelahnya fi'il mudhari'. Untuk memahaminya, takwilkan ke masdar, diubah menjadi masdar. Jadi masdarnya apa? Bagaimana membuat masdar dari antalidal amatu rabbataha? Indak Rifki. Kan ini jadinya kedudukannya sebagai apa? Khabar li mubtada mahdhuf. Alamatuha hiya apa? Antalida walada yalidu wiladah. Wiladatul amati rabbataha, ya. Dilatih untuk mengeluarkan masdar dari an dan fi'ilnya dari semua huruf-huruf masdariyah, karena itu akan mempermudah dalam memahami, ya, Pak. Berarti tanda-tandanya tersebut diantaranya adalah apa? Wiladatul amati rabbataha, yaitu apa? Melahirkannya seorang budak wanita tuannya sendiri. Jadi, seorang budak wanita melahirkan tuannya sendiri. Terjadi khilaf yang panjang, ikhwani fillah, tentang makna lafaz ini, antalidal amatu rabbataha. Baik.
yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, juga yang lainnya ikhwani fillah, tentang makna-makna tersebut. Dan di antara yang mengumpulkannya, tentang khilaf makna antalidal amatu rabbataha, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ketika beliau mengutip perkataan Ibnu Tin rahimahullahu taala, yang beliau sebutkan ada 7 pendapat. Cuman 7 pendapat ini sebenarnya masih bisa diringkes, karena sebagian pendapat bisa digabung. Dan ketika diringkas sampai 6 menjadi 4 saja. Makna yang pertama ikhwan, dari apa? Melahirkannya seorang budak perempuan tuannya sendiri, yaitu makna yang pertama yang dipilih oleh Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala, yaitu maknanya adalah khabar tentang luasnya kekuasaan Islam, di mana kaum muslimin mampu menguasai banyak negeri dan memiliki tawanan-tawanan yang banyak. Baik. Maka tawanan ini kan menjadi budak. Nah, budak ketika digauli oleh tuannya, ikhwan, budak perempuan digauli oleh tuannya, kemudian si budak ini hamil dan melahirkan anak, maka anak ini adalah apa? Nisbahnya kepada si tuan. Jadi anaknya itu anak tuannya, ibunya tetap budak. Makanya budak yang seperti ini diistilahkan dengan ummul walad. Ummul walad. Baik. Sehingga dalam kondisi seperti ini seakan-akan anak itu kedudukannya sebagai apa? Sebagai sayyidnya, sebagai tuan dari si ibu yang merupakan budak perempuan. Nah, yang ditegaskan pendapat ini oleh Imam Nawawi sebagai pendapat mayoritas para ulama, yaitu jumhur para ulama membawa pada makna ini. Kemudian makna yang kedua, yaitu maksudnya adalah dijualnya budak-budak perempuan akhwani fillah yang sudah melahirkan anak-anak bagi tuannya. Dan ini terjadi banyak. Kemudian suatu ketika budak perempuan yang sudah dijual tadi jatuh lagi ke tangan anaknya, di mana tersebut membelinya. Akhirnya sangat jelas di sini seorang anak menjadi sayyid bagi ibunya. Yang pada permasalahan ini memang ada khilaf ikhwan, bolehkah ummul walad itu dijual? Ummul walad maksudnya adalah budak yang telah digauli oleh tuannya, kemudian dia sudah melahirkan anaknya, kan jadi tuan. Nah, budak ini yang sudah melahirkan anak bagi tuannya ini, kemudian dijual, boleh tidak? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian menyatakan boleh, sebagian menyatakan tidak boleh. Cuman yang terjadi ijma, yaitu tidak boleh kalau menjualnya dalam kondisi masih hamil. Kalau budak tersebut dalam kondisi masih hamil dari benih tuannya, maka tidak boleh dijual. Ini haram secara ijma. Kenapa? Karena akan menjadikan seorang anak yang merdeka menjadi budak. Dan ini haram, ikhwan. Kenapa? Karena anak dari budak tadi kan merdeka, sebab bapaknya sayyid, bapaknya adalah orang yang merdeka. Ini makna kedua. Kemudian makna yang ketiga, yaitu makna yang lebih luas daripada makna kedua tadi. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, tidak khusus, yaitu membelinya seorang anak
ibunya sendiri yang sudah menjadi budak. Tapi juga lebih meluas bentuknya, di mana seorang budak perempuan melahirkan orang yang merdeka dari selain sayyidnya dengan sebab dengan sebab pergaulan yang syubhah. Atau dengan sebab pernikahan atau zina. Kemudian baru si budak perempuan ini dijual lagi. Sehingga berputar dari tangan ke tangan, diperjualbelikan, kemudian jatuhlah dia kepada anaknya sendiri atau putrinya sendiri. Jadi pendapat ketiga ini hampir dekat dengan pendapat kedua, cuman diperluas saja. Kemudian pendapat yang keempat, akhwan, bahwasanya maknanya adalah banyaknya uquq, banyaknya kedurhakaan anak-anak. Banyaknya kedurhakaan yang terjadi pada anak-anak, sehingga seorang anak bersikap kepada ibunya, akhwani fillah, seperti dia seorang tuan, seorang sayyid, seorang juragan kepada pelayan atau budaknya, yang berupa penghinaan, perendahan, cacian, bahkan memukul, menjadikan sebagai pelayan. Sehingga diungkapkan oleh Nabi SAW, ibaratnya orang budak perempuan yang melahirkan tuannya sendiri. Kenapa? Karena akhirnya si anak yang seharusnya dia melayani sang ibu, malah dia menjadikan ibunya sebagai pelayan, menindasnya dan durhaka padanya. Taib. Dari keempat makna ini, akhwani fillah, sebenarnya semuanya menunjukkan memang kondisi yang berubah dan kondisi yang terbalik. Sebagaimana pula nanti alamat yang kedua menunjukkan terbaliknya kondisi. Dan itu memang jelas tanda hari kiamat, dan tidak menutup kemungkinan keempat-empatnya adalah memang diinginkan dalam hadis. Cuman kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala bahwasanya yang paling nampak jelas dan kata beliau yaitu makna yang keempat. Kata beliau, wa hadza aujuhu indi li'umumi. Dan makna yang paling gamblang di sisiku adalah makna yang keempat ini. Kenapa? Karena umumnya, yaitu karena meratanya kondisi ini, dan memang semakin banyak, semakin bertambah zaman, akhwan, kita dapati subhanallah, uquq, yaitu kedurhakaan anak kepada orang tuanya semakin banyak. Kenapa? Karena semakin rusaknya tatanan, semakin jauhnya para pemuda-pemuda kaum muslimin, apalagi orang-orang kafir, dari dari menunaikan hak-hak orang tuanya. Taib. Nah, inilah yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Taib. Kenapa? Karena yang diterangkan oleh Nabi SAW tersebut untuk menunjukkan bahwasanya keadaan yang rusak, menunjukkan keadaan yang rusak dan keluar dari tatanan yang lumrah, tatanan yang lurus. Taib. Oleh karena itulah beliau kemudian menyebutkan, wa muhassaluhu al-isyaratu ila anna as-sa'ah yaqrubu qiyamuha 'inda in'ikasi al-umur. Kesimpulannya, akhwan, di sini isyarat bahwasanya hari kiamat itu dekat tegaknya ketika perkara-perkara itu sudah pada terbalik. Bihaitsu yasirul murabba murabbiyan, di mana yang dirawat malah yang sebenarnya dia diatur malah dia menjadi yang mengatur. Wasafilu aliyan, di mana orang yang rendah malah menjadi yang ditinggikan. Nah, makna inilah yang sangat sesuai dengan alamat yang kedua, akhwan, yaitu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Jadi
alamat pertama tadi antalidal amatu rabbataha, makna yang paling luas ikhwan yang dicakup olehnya adalah yaitu banyaknya kedurhakaan, sehingga seorang anak mensikapi ibunya seperti apa? Seorang tuan mensikapi budaknya, wal'iyadzubillah. Tapi juga tidak menutup kemungkinan khabar tentang akan meluasnya Islam sehingga menguasai negeri-negeri yang banyak dan banyaknya perbudakan setelah itu. Karena banyak tawanan, kemudian tawanan-tawanan dari budak-budak perempuan itu digauli oleh tuannya sehingga melahirkan anak bagi tuannya yang merupakan sayyid. Adapun tanda yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara al-hufat al-urat al-alah. Engkau melihat al-hufah al-urah al-alah. Ini tiga kondisi yang menunjukkan mereka ini kondisi orang-orang yang apa? Yang sebenarnya sangat kekurangan, orang-orang kere kasarnya. Taib, al-hufah tidak punya alas kaki, nyeker kemana-mana. Taib, karena memang tidak punya untuk alas kaki. Tapi kalau seseorang, mumpung ingat akhwan, di antara hal yang terkadang butuh juga, bahkan dikatakan termasuk sunnah mahjurah oleh Syalbani rahimahullah ta'ala, untuk seseorang terkadang-kadang jalan nggak perlu pakai kaos kaki, nggak perlu pakai alas kaki, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang belum menyengaja memang untuk berjalan tanpa memakai alas kaki. Dan ini pun secara kesehatan banyak disebutkan faedahnya ketika seseorang tidak terus-menerus jalannya menggunakan alas kaki. Cuman di sini perhatikan al-hufah, yaitu mereka-mereka yang memang tidak punya alas kaki. Taib. Al-urah, yaitu yang tidak memakai pakaian di jasadnya, tidak punya pakaian. Kemudian al-alah, jamak dari a'il, yaitu fakir maknanya. Berarti seorang yang telanjang kaki, telanjang badan dan miskin, ditambah lagi ri'a asya, penggembala kambing. Taib, asya jamak dari syatun. Disebutkan penggembala kambing, hewan kambing ini ya khwanifillah, taib, karena bagi orang-orang Badui penggembala kambing itu dikategorikan sebagai ad'afu ahlil badiyah, yang paling lemahnya dari orang-orang Badui ya penggembala kambing, dibandingkan dengan penggembala unta atau taib yang lainnya. Cuman telah datang pujian bagi mereka-mereka yang seperti ini, ikhwan, karena terbiasa dengan hewan-hewan yang menurut, yang tidak banyak ulah. Kambing-kambing itu mudah pengaturannya, sehingga para penggembala kambing memiliki kelembutan hati jika dibandingkan dengan para penggembala unta yang keras. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam puji pada beberapa hadis. Araqqu afidatan, hatinya lebih lembut, lebih mudah untuk apa? Untuk menerima kebenaran, tidak keras. Syahid dari hadis ini, ikhwan, engkau melihat orang yang miskin, tidak punya alas kaki, tidak punya pakaian, tapi kok kondisinya apa? Aneh. Yatatawaluna fil bunyan. Mereka itu berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Berlomba-lomba meninggikan bangunan, yaitu berbangga-bangga dengan keindahan bangunan mereka besar-besaran. Taib, berlomba-lomba pada hal tersebut.
Nah, dikatakan oleh para ulama ikhwan, maksudnya yaitu min alamatil qiyamah antara ahlal badiyah mimman laisa lahum libasun wala na'lun bal kanu ru'a'al ibil wasyah yatawattanunal bilad wa yattakhidunal aqar. Ini maksudnya, yaitu bahwasanya di antara tanda-tanda hari kiamat engkau melihat orang-orang Badui sudah tidak nomaden lagi. Orang Badui itu kan diistilahkan orang nomaden. Nomaden itu tidak punya tempat tetap. Ya, kalau musim di padang ini banyak rumput, ke sini. Kemudian kalau sudah habis berganti musim, berganti lagi ke tempat lain. Ini Badui. Sehingga mereka tinggalnya akhwan dalam kemah-kemah, membuat kemah. Nah, orang-orang seperti ini dengan kehidupan yang miskin, sederhana, akhirnya apa? Berubah. Mereka menjadi orang-orang yang kemudian menetap di suatu tempat berlomba-lomba. Yang biasanya cuma cukup dengan apa? Dengan kemah-kemah. Nah, berlomba-lomba dalam bangunan sebagaimana orang-orang mukim pada umumnya. Kalau mukim pada umumnya sudah biasa. Sejak dahulu orang-orang yang memang betul-betul mukim kan mereka membuat bangunan. Para raja membuat istana. Orang-orang yang tinggal di tempat penduduk asli, mereka ingin membuat rumahnya tetap di situ, tidak akan pergi-pergi lah. Tapi ini orang Badui, mengambil tempat tinggal menetap, kemudian membangun istana-istana yang megah dan rumah-rumah yang tinggi bagi mereka. Nah, ini makna hadis. Ya, ini juga jelas ikhwan menunjukkan in'ikasul umur, yaitu terbaliknya keadaan. Jadi secara kesimpulannya dari dua alamat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwasanya di antara tanda kiamat yang jelas itu adalah banyaknya kondisi di mana perkara-perkara menjadi terbalik. Nah, perkara-perkara terbalik. Baik. Dan perlu diketahui bahwasanya pada penyebutan suatu hal sebagai tanda hari kiamat tidak melazimkan akhwan bahwasanya itu adalah perkara yang muharram secara mutlak. Tapi ada yang muharram, ada yang boleh, ada yang bahkan merupakan perkara yang dianjurkan. Misalnya luasnya kekuasaan kaum muslimin, ini diupayakan jihad. Dengan luasnya kekuasaan kaum muslimin ini juga diisyaratkan dalam tanda-tanda tadi. Taib. Makanya ditegaskan oleh Imam Nawawi sebagai faidah bagus ikhwan berkaitan dengan hal ini. Karena sebagian manusia menganggap sesuatu kalau sudah disebutkan sebagai tanda hari kiamat berarti itu haram. Tidak secara mutlak seperti itu. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sebagai tanbih, فَإِنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَا أَخْبَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِكَوْنِهِ مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ يَكُونُ مُحَرَّمًا أَوْ مَذْمُومًا. Sungguhnya tidak semua perkara yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai tanda-tanda hari kiamat itu adalah mesti itu perkara yang diharamkan dan dicela. Fa inna tatawala ri'ai fil bunyani wa fushui atau wa fushuwal mali wa kauna 50 imra'atin lahunna qayyimun wahid laisa biharamin bila syak. Sebab meninggikannya para penggembala kambing dalam bangunan. Ini tanpa ada niatan tafakhur. Misalnya dia butuh untuk meninggikan bangunan, membangun bangunan tinggi tanpa ada niatan berbangga-bangga untuk menyombongkan diri. Asalnya boleh. Wa fushu wal mal, juga tersebarnya harta. Harta banyak dimiliki dengan cara yang halal boleh saja. Cuman jangan sampai kemudian hatinya menjadi budak bagi harta. Wa kauna 50 imra'atan
lahunna qayyimun wahid, juga apa? Kondisi 50 wanita yang menjadi apa? Menjadi penanggung jawabnya satu. Nah, ini dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, bahwasanya itu tanda hari kiamat, tapi apa? Itu bukan perkara yang haram bila syak, tanpa kata Imam Nawawi, tanpa ada keraguan. Wa innama hadhihi alamat, hanyalah perkara-perkara ini memang sebagai tanda dekatnya hari kiamat. Wal alamatu la yushtaratu fiha syai'un min dzalik, dan tanda tidak dipersyaratkan sesuatu pun dari hal tersebut, yaitu penetapan hukum itu haram atau tercela. Bal takunu bil khairi wasyarr, bahkan suatu alamat itu terkadang disebutkan alamat dengan alamat yang baik atau yang buruk. Wal mubah wal muharram, dan perkara yang mubah maupun muharram. Wal wajib, demikian pula yang wajib dan yang lainnya. Nah, jadi ini tanbih penting, kawan, karena sebagian salah dalam memahami. Ketika disebutkan sebagai tanda hari kiamat, berarti mesti itu adalah sesuatu yang diharamkan atau sesuatu yang tercela. Nah, tapi tercela dan haramnya atau tidaknya itu ditunjukkan oleh dalil yang lain, paham? Yang ditunjukkan oleh dalil yang lain. Baik, barakallahu fikum. Adapun pembahasan secara rinci tentang tanda-tanda hari kiamat akan kita lewati insyaallah pada babnya tersendiri dalam Sahih Muslim ini. Baik. Kemudian Jibril beranjak pergi sebagaimana dikhabarkan oleh Umar radhiyallahu anhu setelah dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumman talaqa falabithtu maliya." Kemudian Jibril pun beranjak pergi, maka aku pun diam, ya, tinggal sampai beberapa saat, dalam artian tidak membahas tentang hal tersebut. Nah, tidak membahas lagi, tidak bertanya-tanya tentang siapa dan kejadian yang mereka lihat yang aneh ini. Nah, kemudian suatu ketika Nabi SAW katakan, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, tahukah engkau siapa orang yang bertanya tadi atau bertanya dulu itu? Nah, maka dijawab oleh Nabi SAW, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Atau dijawab oleh Umar, dijawab oleh Umar, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Kemudian Nabi mengatakan, "Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Sungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari agama kalian. Baik, ada beberapa faedah berkaitan dengan hal ini, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.